satu tema yang menurut saya andai kata saya tahu sedari muda gitu ya. Ini pasti akan mengubahkan kehidupan saya lebih jauh lagi. Nah, ini saya mau berbagi, sharing sama teman-teman sekalian. Mau mengenai percintaan kemarin ya udah ya sedikit ya. Nanti kalau sempat kita bahas lagi. Oke, siap. Oke, eh, saya mulai dengan cerita gini. Siapa di sini yang pernah ke Disneyland? Hong Kong yang terdekat dengan kita. Maybe beberapa di antara teman-teman. Saya pada waktu bermain ke Disneyland Hong Kong itu saya dikasih kesempatan sama Tuhan perginya puji Tuhan gratis, jadi bisa nikmatin ke sana gitu ya. Dan saya ini sama istri saya termasuk tim sport jantung ya. Jadi kalau kita itu maksudnya sport jantung gimana? Jadi kalau kita main ke Dufan, misalkan yang di sini, kita sukanya permainan yang adrenalin. Walaupun muka saya kalem begini, tapi saya doyannya yang adrenalin. Seperti kalau main tuh main halilintar gitu ya. Bahkan bukannya sombong, kalau main halilintar di Jakarta orang-orang lain teriak, wah, saya tuh si orang gitu loh. Jadi saya tuh memang kaum-kaum yang jantungnya dua kata teman saya gitu ya kan. Walaupun ini saya suka mainnya tuh yang adrenalin gitu ya. Suka mainnya yang ya pokoknya kayak dipelintir, dijungkir balikin lah dan lain-lain seperti gitu. Jadi buat saya main kuda-kudaan diputar-putar tuh apa itu? Itu mainan apa kuda-kudaan diputar-putar doang gitu ya kan. Jadi nggak ada seninya gitu. Nah, satu hari ya kesempatan ke Disneyland Hong Kong ya otomatis dong sebagai pecinta adrenalin saya langsung lihat kan di sini ya kira-kira yang mainnya roller coaster gitu apa ya. Oh ada nih Space Mountain. Nah, sialnya atau maksudnya sedihnya pada hari itu, kita cuma dikasih waktu main tuh 4 jam lah. 4 sampai 5 jam. Bayangin ke Disneyland cuma main 4 jam tuh main apa? Karena satu dan lain hal turunnya terburu-buru jadi cuma dikasih 4 sampai 5 jam bahkan kita dikasih voucher buat makan di dalam taman gitu, bukannya makannya di luar, restoran luar tapi di dalam taman bermainnya gitu. Jadi ya udahlah ya, saya susun strategi dong, saya buka peta gitu ya kan. Wah, di mana nih yang ada roller coaster? Oh, ini namanya ini. Dilihat dari waktu, udahlah kayaknya kita cuma bisa coba 7-8 permainan tapi biarin aja ini roller coasternya terakhir, save the best for last kira-kira gitu kan, save the best for last gitu ya. Kenapa demikian? Karena ya memang saya orangnya gitu sih. Siapa di sini yang modelnya kayak saya ini, model yang kalau lagi ngerjain sesuatu selesai dulu semuanya baru bisa makan, selesai dulu semuanya baru bisa main. Saya modelnya gitu. Saya kalau ngerjain sesuatu jadi ngelarin dulu semuanya baru bisa kasih have fun for myself gitu ya kan. Jadi lagian ini baru makan siang, saya pikir udahlah nanti main roller coasternya nanti aja ditaruh paling belakang. Kalau nggak kan gitu ya kan bisa keluar semua dong baru masuk tiba-tiba langsung keluar. Oke, singkat cerita, saya ngantri di wahana pertama yang saya rencanakan. Di wahana pertama lumayan, ngantrinya cukup panjang, sekitar 30 menit. Wahana kedua 30 menit lagi. Wahana ketiga mulai mikir, ya ampun nih kalau ditungguin masing-masing wahana yang saya rencanakan 30 menit, nanti begitu saya nempel roller coaster nggak kebagian ini. Gitu. Ya kan? Tapi ya udah deh, saya coba main wahana keempat, wahana kelima, wahana keempat saya udah putuskan kayaknya waktunya nggak keburu. Udahlah, bisa main wahana kelima, saya langsung cus ke roller coaster itu, Space Mountain namanya, gitu. Sampai di sana, saya ngantri juga. Begitu ngantri, begitu sampai di depan antriannya, petugasnya kayaknya notice kalau saya ini nggak kayak orang Hong Kong, ya gitu ya, nggak kayak orang Hong Kong, kayaknya bukan orang dari Hong Kong lah pokoknya ya. Waktu ditanya, where do you come from? Saya mau jawab Korea, takut sombong, ya kan? Saya jawab aja Indonesia ya. I'm from Indonesia, saya bilang gitu. Can I see your ticket? Dia bilang gitu. Oh boleh, boleh, saya keluarin tiket saya gitu. Saya nggak tahu juga apa sangkut pautnya tiket saya dengan permainan itu gitu. Tapi begitu dilihat di belakangnya tiket saya itu ternyata ada tulisannya teman-teman. Tulisannya itu flash gitu. Saya mulai curiga nih, loh kok ada tulisannya flash gitu. Terus ada jalur antrian yang tulisannya flash. Dan saya ngantrinya rame-rame, yang flash sepi, ya kan? Lalu saya tanya dong, ini ada tulisannya flash, saya bilang gitu kan. Harusnya I supposed to be deadline ya, saya bilang gitu kan di line yang sebelah situ ya. Iya, nggak perlu ngantri panjang-panjang begini. Itu rasanya udah dongkolnya minta ampun gitu, ya kan. Lalu saya tanya satu pertanyaan sih yang sama dia, yang saya juga sebenarnya nggak berharap jawabannya benar gitu. Kalau kita nanya kan berharap jawabannya benar, saya malah berharap jawabannya salah gitu. Saya tanya, maaf Pak, ini antrian flash ini berlaku di sini saja atau di seluruh wahana ini bisa gitu. Puji Tuhan teman-teman jawabannya bisa. Jadi kan itu udah rasanya sampai ubun-ubun gitu ya. Andai kata saya tahu ini saya bisa ngantri lebih cepat, dijamin cara saya bermain di wahana itu, di Disneyland itu pasti berubah. Paham maksud saya?
Andai kata saya tahu apa yang ada di tangan saya, andai kata saya tahu apa yang tiket saya itu bisa mampu mengerjakan apa, cara saya bermain di Disneyland itu pasti berubah. Jadi saya tarik pemahaman seperti gini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kita tahu apa yang ada di tangan kita dan bagaimana kita handle things di dalam kehidupan kita, saya yakin nanti kita akan semakin bisa bersikap dengan lebih benar di dalam kehidupan kita. Oke? Saya coba kita ganti slide-nya dulu ya. Nah, jadi sederhananya, bagaimana cara kita memandang sesuatu akan sangat menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Jadi bagaimana cara kita memandang sesuatu akan sangat menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Yang mengerti kasih jempolnya, ya. Jadi bagaimana cara kita memandang sesuatu akan sangat menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Nah, sekarang dari tadi cerita saya dan dari statement ini, saya mau tanya sama teman-temannya. Jadi ini pertanyaannya, menurut teman-teman apa sih pesan pelayanan Yesus, ya? Pesan utama sebagai Tuhan dan manusia selama dia berada di bumi, menurut teman-teman, apakah pesan pelayanan Yesus? Nah, langsung aja. Ternyata pesan utama pelayanan Yesus adalah yaitu tentang kerajaan surga. Nah, itu jawabannya. Jadi pesan utama mengenai yang Yesus sering ngomong di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanannya adalah tentang the kingdom of God, tentang kerajaan surga. Ya, sampai sini saya berharap teman-teman paham. Nah, saya akan buktikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama dikatakan begini. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dari dulu tuh ada gelar raja yang disematkan kepada Tuhan, gitu ya. Lalu di Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi ini udah contoh. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah berkeliling. Itu pesannya. Lalu berikut lagi. Di Yesaya 9 ayat 6, semoga yang pakai laptop kelihatan, kalau yang pakai handphone kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu udah lagu Natal kita ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, ya kan? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apa? Raja damai. Loh, di pundaknya ada pemerintahan katanya. Lalu dikatakan dia Bapa yang kekal dan Raja damai. Bahkan lebih nyata lagi pada waktu di akhir pelayanannya di Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau saudara ajak Yesus makan malam gitu, yang diomongin apa? Kerajaan Allah. Dikasih khotbah, khotbahnya tentang apa? Kerajaan Allah gitu ya kan. Lalu di Lukas 4 ayat 43 dia ngomong belak-belakan lagi, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Gitu. Jadi inilah pesan utama Yesus yang mungkin kita jarang dibukakan lebih jauh di gereja gitu ya. Sebenarnya yang Yesus ngomong itu mengenai Injil kerajaan Allah gitu. Oh, tapi tokoh-tokoh Alkitab lain apakah ada yang ngomongin seperti itu? Ada. Yang kita nggak sangka-sangka malah Paulus ya. Paulus yang menganiaya orang-orang Kristen dikatakan di Kisah Para Rasul 28 30 sampai 31 dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerimanya, ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi rasul yang menulis hampir separuh perjanjian baru pun di akhir hidupnya, pada waktu dia ditangkap, dia menceritakan atau memberitakan tentang Injil kerajaan Allah. So, ini yang penting untuk kita pahami pada malam hari ini. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang paling disalahpahami, menurut saya Yesus adalah pribadi yang paling salah dipahami dan paling disalah mengerti. Di agama-agama lain, Yesus dipandang sebagai guru moral ya, guru moral yang baik, manusia, tapi guru moral yang baik. Ada lagi di agama lain Yesus dibilang orang baik gitu. Atau Yesus dianggap sekedar tokoh agama.
Dan repotnya malah orang Kristen suka salah memahami dan merepresentasikan dia. Orang Kristen tuh suka salah paham dan berpikir ya dia pendiri agama Kristen. Jadi Yesus bukan pendiri agama Kristen, nggak gitu konsepnya, gitu ya. Yesus bukan pendiri agama Kristen dan Yesus juga bukan tokoh yang membangun kegerakan orang-orang Kristen gitu. Enggak. Jadi simple banget dari kita baca tadi, tugas utama Yesus bukan bawa agama. Jadi Kristen itu nggak muncul karena Yesus gitu, tapi Yesus bawa yang namanya kingdom atau kerajaan Allah. Nah, apa maksud semua ini? Apakah ini ritual? Jadi Yesus nggak bawa ritual, Yesus nggak bawa budaya agama tertentu, tapi Yesus membawa kerajaan Allah, gitu ya. Jadi kita harus punya sudut pandang yang titik berdiri yang benar dulu nih, gitu pada siang hari ini. Jadi, Ko Andre, apakah orang Kristen itu bisa nggak ngerti kerajaan? Bisa, gitu. Tapi dia Kristen loh, iya. Tapi nggak ngerti kerajaan, bisa. Padahal pesan utama Yesus adalah kerajaan Allah, gitu ya. Nah, sekarang FAQ ya, kerajaan ya frequent asking question-nya seperti gini. Yang pertama, bukannya Tuhan datang untuk menyelamatkan ya? Tuhan kan datang untuk menyelamatkan manusia dong, ya kan? That's it kan? Cukup kan supaya kita diselamatkan? Saudara, no. Keselamatan itu adalah pintu masuk ke dalam kerajaan. Saya ulangin ya. Keselamatan itu adalah pintu masuk supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan. Kalau enggak, saudara nggak mungkin bisa jadi warga negara kerajaan sorga. Karena nggak ada pintu keselamatan itu ya. Gitu. Nah, bayangin ya, kalau kita masuk ke satu rumah, kadang-kadang kita tertipu gitu. Yang kita puji-puji pintunya. Oh, pintu. Bagus banget ya pintunya ya. Kau begitu agung pintu, kau begitu bagus pintu. Ya ampun pintu, karyamu sungguh luar biasa. Ya gitu, kadang-kadang kita terlalu salah persepsi sehingga kita, saya bukan bilang kita nggak boleh mengagungkan Tuhan ya, tapi sebenarnya pesan dari pelayanan Yesus, tentu dong kita harus mengagungkan Yesus dong. Cuman kalau Tuhan Yesus bisa ngomong juga, "Hoi, salah nih, salah nangkep nih. Yang kita bicarakan, yang gue datang bicarakan nih kerajaan Allah, bukan sekedar sampai karya keselamatan aja. Kalau memang karya keselamatan yang dipentingkan dan jadi tujuan yang paling penting, saya rasa pada waktu kita dibaptis kita langsung ke surga aja. Betul? Atau booking baptis deh sama pastor gitu ya. Pastor Doni, ya mau baptis dong ya, tapi saya mau langsung ke surga ya. Oke, siap. Pastornya 2 jam ya. Baptisnya 2 jam ya. Nggak bangun-bangun. Ya kalau memang tujuan akhirnya adalah itu ya, ngapain gitu. Tapi begitu kita dibaptis, kita masuk ke dalam kerajaan sorga, ada maksud tertentu loh gitu. Kalau pertanyaan orang yang lebih yang soal suka ditanya pada saat diskusi ini dengan saya lah, kalau memang soal kerajaan, lokasinya di mana? Di mana lokasinya? Saudara, kerajaan Allah bukan mengenai fisik ya, ada di mana, tetapi pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangin, tetapi pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Ini penting nih, pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, aplikasinya gimana sekarang? Sederhananya kita gimana sih? Kita tetap hidup di dunia, aplikasinya gitu ya. Tapi cara pandang dan cara hidup kita itu berbeda dengan dunia gitu. Cara pandang dan cara hidup kita itu berbeda dengan dunia karena kita datang dari pemerintahan yang berbeda dengan yang dunia tawarkan. Sampai sini teman-teman nangkep ya? Saya coba pelan-pelan nih, step by step. Karena ini youth, saya juga suka ngomong dengan anak-anak youth. Anak youth itu punya pemahaman mungkin lebih enak zaman sekarang gitu ya, karena udah ada film-film yang saya pikir bisa saya ambil buat perumpamaan. Nah ini disclaimer ya, saya kasih gambar berikut ini ibarat, umpama, bukan Tuhan tuh kayak tokoh berikut ini. Disclaimer dulu ya, takutnya naik YouTube. Nanti tiba-tiba saya masuk akun mana gitu. Wah, Tuhan masa bisa main nama ini? Enggak. Ini cuma sekedar menggambarkan. Sekali lagi ya, disclaimer dulu. Oke, saya mau coba menggambarkan konsepnya gimana sih. Konsepnya sebenarnya seperti ini. Tahu nggak dua tokoh ini ya? Yang satu namanya Bang Parman, yang satu namanya Bang Palu ya. Enggak. Jadi yang satu Superman, yang satu Thor gitu ya. Dua-duanya digambarkan di cerita itu, mereka itu in in this world tapi not from this world gitu. Ngerti ya? Mereka itu in this world tapi not from this world gitu. Mereka ini ceritanya kan ada di dunia kita, tapi mereka bukan berasal dari dunia kita. Jadi menurut saya, anak-anak kerajaan sorga itu betul kita hidup di dunia, tapi kita harus ngerti kita itu bukan berasal dari dunia. Ngerti ya?
kita ini memang betul di dunia, tapi actually kita ini kan spiritual being ya. Tubuh kita ini dipinjamkan Tuhan. Makanya pada waktu kita meninggal, tubuhnya hancur, rohnya tetap hidup. Betul? Nah, kita ini spiritual being. Nah, spirit kita ini datangnya nggak dari dunia, datangnya dari sorga. Jadi kita ini warga kerajaan sorga. Jadi gimana maksudnya? Sederhananya. Jadi sebenarnya apa sih kerajaan? Kerajaan Allah itu pemerintahan Tuhan di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Gampang kan? Sederhananya gitu. Pemerintahan Tuhan di mana? Di dalam kita, ada di dalam kita, di antara kita, dan bersama-sama dengan kita. Gitu. Jadi ini penting loh. Karena siapa yang memerintah akan memperjelas gini nih. Peraturan atau hukum apa yang berlaku dalam hidup kita. Gitu. Peraturan atau hukum apa yang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita anak-anak kerajaan sorga, kita punya dua warga kenegaraan. Satu warga kenegaraan Indonesia, satu warga kenegaraan surga. Yang artinya hukum-hukum kerajaan surga lah yang berlaku dalam hidup kita. Keren. Makanya jangan kaget kalau teman-teman misalkan berdoa minta kesembuhan sama orang lain, ya Tuhan izinkan orang itu bisa disembuhkan. Keren kan? Nah, karena hukum yang berlaku dalam hidupmu adalah hukum kerajaan sorga. Bukan hukum-hukum yang berlaku seperti di dunia ini. Gitu. Jadi selain hukum, karena gini, hukum itu menentukan apa? Menentukan kuasa yang kita punya. Ngerti ya? Ya kan, hukum itu menentukan kuasa yang kita punya, menentukan hak kewarganegaraan. Wih, keren tuh. Ini sebenarnya kita bisa bahas lebih jauh lagi, tapi nanti mungkin ada pertanyaan jauh di mana ya. Nah, sekarang kita masuk lebih seru lagi. Jadi kerajaan itu sederhananya satu, ada rajanya ya. Iya, kecak lontong lagi nih. Kerajaan itu ya pasti ada rajanya. Iya benar, ada rajanya. Rajanya itu Tuhan kita sendiri. Amin. Sampai sini teman-teman paham. Yang kedua, ada hukumnya. Saya salah taruh ya, ada harusnya nomor 2 dulu tuh. Ada hukumnya, ada hukum kerajaan. Hukum apa sih? Hukum kerajaan tuh kayak pola pikir sang raja yang dituliskan dalam bentuk hukum. Nah, kita kenal dengan namanya Alkitab. Ya kan? Kita kenal dengan namanya Alkitab. Itu hukum yang berlaku di dalam kerajaan. Namanya kerajaan, ada rajanya, ada hukumnya. Jadi ada pola atau sifat sang raja yang dijadikan tulisan atau dijadikan hukum. Nah, tujuannya sekarang. Tujuan kerajaan itu apa sih? Salah satu tujuan kerajaan, teman-teman, ialah memperluas wilayah yang dimiliki. Ingat-ingat dulu tuh, memperluas wilayah yang dimiliki. Semakin luas wilayah yang dimiliki, semakin menunjukkan kebesaran kerajaan tersebut. Itu sebabnya banyak kerajaan di dunia ini melakukan ekspansi. Betul ya? Bahasanya terlalu berat ya. Ekspansi itu kayaknya apa ya? Memperlebar wilayahnya gitu loh. Memperlebar wilayahnya. Makanya sekarang kalau kita punya kacamata kayak begini, ya, memperluas wilayah, memperlebar wilayah kerajaan, kita punya kacamata begini, sekarang kita ngerti ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Marilah kita buat manusia seperti gambar kita, sesuai dengan kemiripan kita. Let them have dominion. Biarlah mereka itu mendominasi, menaklukkan ya semua binatang di laut, ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang merayap di bumi, dan semua binatang, and over every creeping thing that creep on the earth. Jadi itu perintah pertamanya adalah dominion. Jadi ini memang bumi ini adalah perluasan dari wilayah kerajaan Allah gitu. Awal mulanya ya, the origin kayak gitu di sudut pandang kalau kita belajar tentang kingdom mindset ini. Sudut pandangnya begitu, bumi ini adalah perluasan wilayah kerajaan Allah gitu. Sederhananya maksudnya gimana sih? Sebenarnya dunia kita hidup ini kita kenal juga kok dengan konsep perluasan wilayah. Indonesia ini sempat dijajah ya, tapi itu konsep perluasan wilayahnya yang negatif punya, dijajah, betul? Ingat nggak Indonesia dijajah berapa kerajaan? Ingat? Kira-kira ada berapa kerajaan teman-teman ingat? Yang menjajah Indonesia tuh ada 4 kerajaan yang saya catat ya, kurang lebih ya. Ada 4 kerajaan. Yang pertama kerajaan Belanda, betul nggak? Bentuknya kerajaan kan? Yang kedua Jepang juga, kekaisaran Jepang, betul nggak? Yang ketiga ada lagi apa? Inggris. Inggris juga bentuknya apa? Kerajaan. Yang keempat apa? Yang keempat itu Portugis kalau saya nggak salah. Sekarang sih Portugal udah republik, tapi di zaman itu sebelum abad 20, Portugis masih dalam bentuk kerajaan semua. Lihat kan pola kerjanya kan? Jadi itu memang semua kerajaan pengen memperluas daerahnya gitu.
Tapi masalahnya manusia ini memperluas daerahnya dengan memperburuknya. Tapi konsep sebenarnya dari kerajaan Allah, kerajaan itu tujuan Tuhan ciptakan manusia sebenarnya adalah untuk memperluas kerajaan sorga di bumi. Hatiin deh, doa Yesus apa? Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, datang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, datang kerajaanmu di bumi seperti di surga. Betul nggak? Itu doanya. Cuma kita kan suka miss-skip gitu. Ah, itu doa Bapa kami biasa. Tapi kalau kita udah konsepnya begini, kita udah mulai ngerti nih. There is something about kingdom. And there is something about apa yang saya harus kerjakan di muka bumi ini. Jadi Tuhan ciptakan manusia adalah untuk memperluas kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi lebih nyata di bumi. Tujuan awalnya itu. Kan zaman dulu cuma ada Tuhan dan manusia, betul nggak? Penciptaan Adam dan Tuhan aja. Sebenarnya bumi itu diciptakan untuk dijadikan wilayah kerajaan sorga gitu. Dan konsepnya memang cara kerja kayak gitu sih. Makanya kayak dulu kita dijajah Belanda, ada orang dari negeri Belanda dikirim ke Indonesia, betul nggak? Ada orang dari negeri Inggris dikirim ke Indonesia untuk membuat wilayah itu menjadi milik kerajaan yang mengirimnya, betul ya? Sampai sini moga-moga paham. Oke, sederhananya gini. Ini bahasa jerimetnya ya. Jadi ini tidak mengurangi keselamatan kalau nggak ngerti, diingat-ingat aja. Saya cuma skip aja, tapi ini bahasa pengertian lengkapnya. Jadi sebenarnya dominion apa sih? The governing influence. The governing influence of a king over his territory. Jadi pemerintahan seorang raja melebihi dari kekuasaannya yang menginfluence, berusaha menginfluence satu wilayah, impacting it with his personal will, purpose, and intent, and producing a culture, value, moral, and lifestyle that reflect the king desire and nature for his citizen. Mantap sekali. Yang artinya jangan merokok di sini ya. Bercanda ya teman-teman. Jangan. Jadi ini sebenarnya adalah konsep dominion adalah ada pengaruh seorang raja di dalam satu wilayah, di mana diharapkan wilayah itu menjadi seperti yang dia tujukan, yang seperti intensinya, dan di sana ada culture, ada value, ada moral, dan lifestyle yang merefleksikan sang raja itu sendiri. Keren nggak sih? Saya pada waktu belajar ini, keren banget ini. Cuman banyak kita suka skip, suka miss. Jadi sederhananya dengan kata-kata dominion tadi, sebenarnya Tuhan pengen orang-orang atau manusia di bumi tingkah lakunya, value-nya, moralnya, lifestyle-nya reflect the king, sang raja itu sendiri. Gitu. Jadi di wilayah itu dipengaruhi oleh culture, budaya, intensi, sifat, semua pengaruh dari sang raja gitu. Jadi God intention, tujuan Tuhan di bumi adalah supaya menjadi governed by heaven, diperintah oleh sorga, dan menjadi ekspresi dari kerajaan sorganya. Tapi gara-gara manusia jatuh ke dalam dosa, kelar urusannya ini, gitu. Saya sederhanakan lagi ya, kalau tadi masih agak pusing. Ingat. Jadi sederhananya King Dominion konsep tuh kayak begini. Tadi saya katakan ada, kalau kita sebagai di dalam kerajaan ada hukumnya. Hukum apa sih? Pikiran dan kehendak sang raja. Dari hukum, turunannya adalah apa? Menjadi value, nilai-nilai kerajaan. Jadi value jadi apa? Turunannya adalah menjadi culture, jadi budaya dan apa yang normal gitu ya. Makanya ada norm, bahasa Inggrisnya ada norma gitu. Apa yang dipandang normal. Itu semua turunan dari mana? Dari hukum diturunin jadi value, lalu diturunin jadi culture, jadi budaya dan apa yang normal. Konsepnya seperti begitu. Jadi sebenarnya di bumi ini sebenarnya pengennya seperti itu, ada hukum sang raja, lalu dijadiin value kerajaan, dan lama-lama jadi culture tuh, budaya kerajaan seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia berkembang dengan begitu luar biasa. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa dan buyar gitu semuanya. Nah, menggambarkannya gimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Take dominion di bumi itu sebenarnya kayak apa sih gambarannya gitu ya. Jadi take dominion tuh konsepnya sebenarnya, konsep Alkitabiahnya dia jadi mengambil satu wilayah dan membuatnya mirip jadi negara asal, sederhananya gitu. Mengambil satu wilayah dan membuatnya mirip dengan negara asal. Jadi kalau kita mau take dominion satu daerah, biasanya dia kirim duta besar, kayak tadi VOC kirim orang ke sini. Makanya pada waktu Indonesia dijajah VOC, Jepang atau Inggris, mereka mengirim duta besar untuk penetrasi gitu.
Jadi konsep kolonisasi atau kita take dominion atau kolonisasi itu dia kirim satu orang untuk membuat satu daerah mirip dengan wilayah asalnya. Itu sebabnya kita di Indonesia kan pernah dijajah 4 kerajaan tadi ya. Paling kentara Belanda lah. Makanya kalau teman-teman main ke kota tua ini ketemu yang kayak gini. Betul? Dia berusaha membawa konsep negara asalnya ke sini. Gitu. Di kota tua ini. Jadi lihatlah bangunannya kayak begini, bentuknya kayak begini gitu. Dan ini dipertahankan ya di Indonesia gitu. Lalu apa lagi? Nah, ini museum di Kota Tua juga namanya Museum Fathahillah kalau teman-teman tahu gitu ya. Jadi di Kota Tua ada sesuatu yang seperti begini gitu. Jadi ini kan mencerminkan budaya asalnya, mencerminkan dia dikirim dari sononya gitu dan dia membuat daerah yang di dominion ini dikolonisasi ini dibuat semirip mungkin dengan negara asal gitu. Nah, paling ketara Belanda itu ada di Kota Tua ya. Nah, tapi ada satu bangsa yang konsepnya kerajaan banget ya. Satu bangsa yang namanya Cina. Kalau teman-teman pergi kemanapun, teman-teman pasti ketemu yang namanya Chinatown. Betul? Ketemu yang namanya Chinatown. Di mana dia boleh tinggal di suatu negara, tapi culture-nya, budayanya, lingkungan di sekitar situ, semuanya mirip dengan negara asalnya. Dan inilah sebenarnya yang saya pikir bisa kita tarik dalam kehidupan kita secara simpel. Konsep kerajaan tuh semestinya kayak begini. Jadi kita ini, anak-anak kerajaan sorga itu, memiliki cita rasa kerajaan sorga. Sedap. Memiliki cita rasa kerajaan sorga. Jadi sama dengan kalau teman-teman masuk Chinatown ini kan cita rasa Cina banget. Walaupun kita makannya biasa pakai sorry ya kalau saya sih biasa pakai garpu sama pisau gitu ya nggak pakai tangan masuk mulut kayak warteg gitu enggak ya kan nggak just kidding. Kalau kita biasanya makannya pakai tangan gitu ya kan masuk ke mulut atau pakai sendok garpu atau yang pisau setnya lengkap tapi begitu masuk Chinatown teman-teman akan ketemu makannya pakai sumpit betul makanya pakai sumpit di Chinatown karena makanan yang dimakan itu adalah ketoprak ya enggak lah mesti dimakan itu adalah bakmi gitu ya kan Chinese food dan lain-lain yang makanya bisa pakai sumpit ya walaupun masih ada beberapa pakai sendok tapi teman-teman akan melihat dekorasinya adalah dekorasi China gitu ya kan lagu-lagunya adalah lagu-lagu China gitu ya kan dan semuanya berkaitan dengan China juga jadi teman-teman perhatiin deh di situ sangat terasa sekali budayanya dan culture-nya di situ semuanya identik dengan China dari sini kita ngerti loh sebenarnya kalau orang ngerti soal kerajaan, hidup kita ini ada cita rasa kerajaannya. Amin. Hidup kita ini ada cita rasa kerajaannya. Hidup kita ini terendus gitu bau kerajaannya. Nah sebenarnya dari sisi Tuhan ya, pada waktu kingdom ini masuk ke dalam kehidupan kita, kalau teman-teman tidak menyadarinya, ada beberapa hal terjadi. Nah ini tadi konsepnya ya, saya ulang lagi, dari hukum menjadi value, dari value menjadi culture. Culture adalah yang menjadi budaya, yang diterima atau yang normal buat satu wilayah gitu ya kan. Nah, pada waktu kerajaan Allah masuk gitu, yang pertama dia ngapain? Dia sama seperti orang yang berusaha take dominion, dia berusaha mengganti status, mengganti sejarah, dan bahkan mengganti purpose gitu. Pada waktu Belanda masuk Indonesia, dia berusaha mengganti purpose bangsa Indonesia. Dia berusaha rewrite, menulis sejarah ulang tentang bangsa Indonesia. Betul nggak? Tapi pada waktu kerajaan Allah itu masuk ke dalam kehidupan kita, sebenarnya kita itu Tuhan kasih tahu kita purpose sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tuhan mengganti status kita. Makanya kita kalau ada yang berkata, aduh aku ini anak buangan ya. Aku nih papa mamaku cerai ya. Aku ini dari keluarga yang gini-gini. Begitu kita masuk keluarga kerajaan, statusnya kata firman Tuhan, hei kamu bukan lagi anak buangan. Kau berharga di mataku. Bahkan ada satu domba terhilang aku akan cari. Wah, kamu berharga di mataku. Nah ini jadi berubah status kita. Dan secara purpose kita ditunjukkan. Bahkan Efesus 2 ayat 10. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Work. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diri purpose di dalam kerajaan Allah. Kayak gitu. Lalu apa? Mengganti bahasa. Bahasa itu apa sih? Bahasa itu apa yang paling mencolok lah pada waktu kita berusaha identify seseorang. Kalau teman-teman ke Jepang, saya pernah juga dikasih kesempatan ke Jepang, gratis lagi, banyak berkat Tuhan ya. Nyampe sono, ya mereka ngomong bahasanya ya bahasa Jepang gitu.
Saya pasti mengidentifikasi orang Jepang ya dari bahasanya. Tapi saya naik kereta tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Langsung saya bisa mengidentifikasi. Antena saya langsung ting. Wih, ada orang Indonesia di sini nih. Gitu. Ya karena dengar dari bahasanya. Jadi kalau kita, anak-anak kerajaan sorga, bahasa kita adalah kasih. Betul nggak? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. That's our language. Itu bahasa kita. Lalu apa lagi? Mengganti gaya hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi inilah dinamika pada waktu kita di dalam kerajaan, status kita berbeda, sejarah kita yang buruk di rewrite ulang gitu. Lalu Tuhan kasih purpose kehidupan kita dengan jelas. Lalu kita bahasanya berganti. Lalu gaya hidup kita itu berganti. Ih, keren ya kalau dipikir-pikir ya. Semoga teman-teman menangkap kekerenan ini. Lalu ini nih. Bagaimana kita tahu seseorang berasal dari negara mana? Selain fisik, tadi saya udah ngomong ya, fisik kan beda ya. Kalau wajah kayak saya begini kan nggak mungkin orang Jerman gitu ya kan. Fisik beda, bahasa beda. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari culture-nya. Ingat tadi dari law, dari hukum menjadi value, lalu dari value menjadi culture. Kelihatan dari mana? Culture-nya. Bener kan? Jadi pada saat masuk Chinatown tadi, culture-nya beda. Bahasa yang mereka gunakan bahasa Cina. Lagu yang mereka gunakan bahasa Cina. Jadi Yesus itu bawa apa? Yesus membawa culture kerajaan ke culture bumi. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus membawa perbedaan culture. Apalagi jati diri kita sesungguhnya adalah apa? Anak-anak kerajaan. Lihat ini nih, jati diri kita yang sesungguhnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula, Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Now you understand kalau kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah yang tadi punya intention melebarkan kuasanya di muka bumi ini sehingga budaya, culture, value kerajaan muncul di bumi ini. Jadi teman-teman ini sebenarnya adalah you are prince and princess. Sampai sini nangkap gak? Pangeran dan putri-putri kerajaan gitu. Yang seharusnya membawa apa? Culture kerajaan. Kenapa sih ini penting? Gini, karena setiap negara itu ada hukumnya, ya kan? Setiap negara ada value-nya, setiap negara ada culture-nya. Kita mesti ngerti kalau kita ini anak-anak kerajaan Allah, supaya apa? Kita ini ngerti setiap negara tuh ada hukumnya. Di Amerika ini nih, seberapa penting sih hukum ini di Amerika? Kita untung nggak hidup di Amerika. Kalau kita hidup di Amerika, hukum yang berlaku di Amerika adalah orang boleh aborsi. Betul ya? Orang boleh aborsi. Karena hukum sudah melegalkan aborsi, jadi aborsi menjadi culture umum di sono. Oh, lu nggak suka dengan anak lu? Aborsi aja. Lu bisa having sex, bisa bebas. Kalau lu punya anak, lu boleh aborsi. Feel free. Hak asasi itu, ya kan? Karena hukum yang berlaku seperti itu, maka itu jadi culture, jadi normal gitu loh di Amerika. Nah, kalau kita hukum di dalam kerajaan Allah kita mengerti, kita hidup tidak di bawah hukum manusia, tapi di bawah hukum kerajaan. Yang normal buat sana berbeda dengan yang normal buat gue. Gitu. Yang normal di sana berbeda dengan yang normal buat gue. Apa yang menurut di sana nggak normal, malah jangan-jangan di sini normal. Saya pernah ditanya sama orang-orang, Ko Andre kok sering banget ya dalam hidup Ko Andre banyak mengalami penyertaan Tuhan secara supernatural. Saya bilang, bukannya ini normal. Kenapa? Karena ini yang saya percaya. Hukum yang saya baca bilang begitu soalnya. Kalau hukum yang saya baca bilang begitu sama kayak teman-teman dapat voucher MAP misalkan, kan tertulis di belakangnya. Tukarkan voucher ini ke toko-toko MAP yang A, B, C di Starbucks, Burger King, bener nggak? Nah, pada waktu teman-teman mengerti hukum itu, langkah berikutnya apa? Ya, klaim lah. Datang ke Starbucks, saya beli dong Starbucks 2 gelas. Bayarnya pakai apa? Pakai voucher ini. Nggak pakai duit, betul nggak? Orang mungkin kaget kan? Kok dia nggak keluar duit? Jangan-jangan hipnotis nih. Jangan-jangan dia ngapain nih? Enggak, Bambang, orang ini ada vouchernya gitu. Nah, karena kita ngerti ini, maka yang berlaku buat kita itu works buat kita. Ngerti nggak maksud saya ini, teman-teman? Jadi ada hukum-hukum kerajaan yang sebenarnya kalau kita pelajarin, it will be works for us, dan orang bakal kaget. Gila, kok bisa begitu? Dan kita bisa ngomong, yang kayak begini. Normal di kerajaan sorga. Sedap, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ini semua. Jadinya kita hidup sembarangan. Nah, kenapa saya bilang begini? Ini penting. Tadi hukum itu bisa, kalau kita ngerti, kita bisa klaim atau kita bisa dapat hak kita. Sebaliknya, dengerin saya baik-baik.
Kalau teman-teman hidup sembarangan di dalam dosa, teman-teman melanggar hukum dong, sama dengan kayak kita di sini kan. Kalau teman-teman melanggar hukum di negara Indonesia, teman-teman masuk penjara, betul nggak? Pada waktu teman-teman masuk penjara, you lost everything. Teman-teman kehilangan hak sebagai warga negara, hak menghirup udara bebas, hak untuk bisa makan warteg di jalan, itu hilang semua. Teman-teman dikurung di dalam penjara. I think it's the same ya. Pada waktu teman-teman melanggar hukum-hukum kerajaan, there is things that will be not work in your life. Ada hal-hal yang nggak bekerja dalam hidup teman-teman karena teman-teman ya masih hidup di dalam dosa seperti itu. Jadi ini sebenarnya sederhana banget. Dan yang terakhir adalah karena kita ngerti hukum itu, kita jadi ngerti culture. Nah, kenapa saya ngomong begini? Teman-teman sebagai putri dan putra kerajaan mesti ngerti ini semua supaya teman-teman bisa hidup sebagai anak-anak kerajaan yang culture-nya beda. Gitu. Yang culture-nya beda gitu. Nah, tadi saya udah tanya, bagaimana kita identify orang-orang yang datang dari negara lain, dari culture-nya. Culture orang Indonesia menurut teman-teman apa? Ini ada jokes ya. Ada jokes katanya gini nih. Orang Amerika kalau naik pesawat katanya, kalau dikasih makan, wih, culture-nya luar biasa. Begitu makanan diberikan, makanannya habis, sendok garpunya rapi. Orang Inggris kalau makanannya habis ya, sendok garpunya disilangin. Kalau orang Amerika gitu katanya. Orang Inggris juga begitu. Kalau makannya habis, sendok garpunya di samping kiri, table manner-nya bagus gitu. Orang Inggris seperti gitu. Ya bahkan serbetnya dilipat dengan rapi. Orang Indonesia luar biasa ya. Makanannya habis, sendok garpunya hilang. Katanya gitu. Maksudnya dimasukin gitu ya, dibawa pulang. Ya orang Indonesia tuh memang suka macam-macam culture-nya. Kemarin yang terbaru adalah katanya netizen plus 62 ini punya culture yaitu ribet. Saya dapat WA begini, waktu COVID datang minta vaksin. Vaksin datang minta sertifikasi halal. Udah dikasih sertifikasi halal minta gratis. Udah digratisin minta presiden duluan yang divaksin. Presiden divaksin minta live saat divaksin. Udah live saat divaksin minta jangan diedit. Udah tidak diedit minta cek vaksin asli atau enggak. Sudah dibuktikan asli atau tidak vaksinnya, presiden dibilang pencitraan. Emang ini netizen plus 62 ini ribet. Culture-nya begitu. Saya berharap sih saudara ya. Ini maksudnya saya ngomong panjang lebar kasih perumpamaan gini, saya berharap. Andai kata kalau nama saudara disebut Mania gitu misalkan, atau Hana disebut namanya misalkan, kira-kira orang lain tuh mengendus culture apa yang selama ini keluar dari hidup Hana atau Fania? Dan saya berharap semoga jawabannya culture-culture kerajaan sorga gitu. Ya kan? Jadi maksudnya gimana? Apa value-mu dalam pergaulan? Dalam pergaulan mah yang penting gue yang dimenangkan aja lah, egois ya kan, pokoknya yang penting cadas, pokoknya mau yang paling didengar, paling diuntungkan dan lain-lain. Gue untung yang lain rugi, susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah, misalkan seperti gitu. Apalagi value dalam pacaran, sebisa mungkin kalau namanya pacaran itu ya Ko Andre ya, kita tuh harus inget lah jadi cowok ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, Ko Andre, kita itu jangan hanya kalau naik mobil nggak siap-siap ban serep. Kita tuh harus siap-siap ban serep gitu loh. Jadi kalau lagi jadian, kita harus siap-siap selingkuhan. Nanti kalau kita putus dengan yang satu, kita udah siap ban serep kita bisa kita pakai. Ada lagi yang teorinya teori ini, tau nggak? Ada yang sharing sama saya kaget-kaget. Loh, gini loh, Ko Andre ya. Kita tuh jadi orang harus fleksibel. Maksudnya fleksibel gimana? Di rumah kita ada makanan pokok, kita jajan di luar. Maksudnya kalau di rumah ya ada istri, tapi di luar boleh jajan lah. Ya ampun Tuhan. Jadi berbagai macam hal kayak begini ini bisa kejadian kalau memang bukan value-nya kerajaan sorga. Kalau pelayanan juga gitu. Gue diundang pelayanan nih. Oh iya, amplopnya berapa? Ya ampun, kalau amplopnya kecil gue nggak mau terima. Amplopnya gede gue terima dong. Masa begitu? Kalau kita hidup seperti gitu, itu value mana? Saya mau nanya. Gitu. Lalu apalagi dalam kehidupan kita, sifat-sifat kita, mau menang sendiri, dan lain-lain. Lalu kelamaan value itu jadi apa? Jadi culture. Value apa yang akan mempertegas dengan apa yang saya boleh lakukan, dengan apa yang pantas saya lakukan. Itu kan yang menjaga culture ya. Gitu. Saya sampai hari ini dengan anak-anak Raja Wali Church gitu, kita membangun satu culture namanya kita anti bajakan. Jadi karena kita mau menghargai hasil karya orang. And it's value for us. Karena kita salah satu value ini adalah respect, kita anti bajakan. Pada waktu saya beli laptop gereja, beli Microsoft Windows, itu harganya mahal. Beli Windows original itu mahal. Ya kan? Tapi I must pay for that. Why? Value. Nggak begitu di kerajaan Allah. Nggak pakai bajak-bajakan. Nggak pakai baju tulisannya apa tuh? Ya kan? Mango. Ya, tapi Mangga Dua punya. Ya kan? Mango, melon, rambutan, duren. Ya. Yang kayak gitu-gitu. Tapi baju kan. Gimana ceritanya gitu?
Kita ini anak-anak kerajaan. Lagi-lagi karena kita udah ngerti ini, maka culture yang normal buat kita nggak berlaku. Gitu loh. Makanya kalau anak-anak kerajaan Allah, kalau pacaran mah beda. Kamu kenapa pacaran? Saya tahu, saya cuma bisa mau pacaran kalau saya mau nikah. Kan gitu, sedap. Pada waktu ditanya, kenapa kamu mau sama saya? Ya karena aku lagi mempertimbangkan kamu, aku maksudnya sama kamu. Di luar sana ada yang lain nggak? Tidak ada. Saat kita bangun hubungan yang ada cuma kamu. Sedap. Nggak ada yang lain-lain. Karena culture-nya seperti gitu. Lalu apalagi behavior kita berbeda dong jadinya, karena value berbeda, culture berbeda, behavior-nya berbeda. Tindak tanduk kita jelas akan sangat berbeda dan nantinya bahkan diharapkan akan mewarnai budaya. Itu budaya di sekitar kita. Karena prinsip kerajaan Allah nanti kalau kita sempat bahas ya, atau minggu depan lah kita sempat bahas adalah kayak kata firman Tuhan, kerajaan Allah itu seperti ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Ragi itu sedikit. Kamu adalah garam dunia. Garam tuh dikit. Tapi bisa ngasinin satu porsi makanan. Bener gak? Kita nggak banyak, tapi pengaruh kita itu luar biasa mestinya. Gitu. Apalagi kita prinsip kerajaan. Termasuk juga kalau ya macam-macam lah. Dulu saya sebenarnya nggak tahu ada cerita apa belum ya. Kalau saya nonton ke bioskop juga, kita punya budaya lagi satu. Kan ada tertulis di bioskop, di pintu bioskop, jangan membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi gila loh, ini cerita nyata ya. Saya pernah makan bioskop, lagi nonton bioskop gitu. Tiba-tiba bau rendang, gila gak? Itu orang di belakang saya makan nasi padang guys. Makan nasi padang, literally di bioskop saya lagi nengok ke belakang. Buset, nasi padang. Gile. Kalau kita kan makan citato ya masih gimana gitu lah ya, Silver Queen. Ini nasi padang guys. Dia buka gitu angkat-angkat pakai tangan. Seru banget saya. Buset. Apalagi ini netizen gitu ya kan. Jadi ya kalau kita seperti itu, tapi kan kontennya popcorn mahal ya kan. Ini mahal ya, kalau nggak bisa beli popcorn beli minum aja ya. Udah gitu aja kan. Jadi nggak usah macam-macam. Jadi hal seperti gitu kita udah budayakan dari zaman muda gitu. Dan lagian kita di bioskop juga kalau zaman anak-anak Tuhan ya kan, yang lagi pacaran, jangan kayak anak-anak dunia. Film main, dia main film sendiri. Wih, saya pernah juga menemukan filmnya main, di belakang ada yang main film sendiri. Gitu. Jadi ini loh yang saya maksudkan dengan culture dan budaya kerajaan. Jadi gini, sederhananya. Pernah ketemu gak? Lihat saya sekarang ya. Pernah ketemu gak? Pangeran kerajaan Inggris. Out-outan gitu. Begitu lewat, halo, mulutnya bau kayak orang nggak pernah gosok gigi gitu ya kan. Atau yang kalau princess putri Inggris bisa ngupil gitu ya kan, taruh di bawah meja gitu. Pernah ketemu nggak kayak gitu? Kita ketawa gitu, gila itu mah putri kok kayak gitu. Sama kalau teman-teman, kalau kalau you guys punya kelakuan semrawut gitu istilahnya ya, nggak karu-karuan, orang kaget-kaget kali, ini nih anak-anak Tuhan, ini nih anak-anak raja, apa nggak salah ini? Should be, kalau kita anak-anak putra dan putri kerajaan, in all we do kita mesti berbeda dari yang lain, karena tujuan kerajaan Allah tadi adalah mempengaruhi bumi dengan pengaruh dari sorga, gitu kira-kira.